Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ain wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa ant. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ta'lim dan kajian kita membahas ringkasan fikih ibadah, dan sekarang kita sampai kepada pembahasan khisalul fitrah, macam-macam fitrah atau kesucian. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan fikih ibadah bab macam-macam kesucian atau fitrah. Maksudnya yang menjaga kesucian dan kerapihan seorang muslim dan muslimah. Di antaranya 1. Siwak. Nabi SAW bersabda, siwak membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Setelah kita membahas tentang qada'ul hajah, adab buang hajat, maka datang setelahnya pembahasan berkaitan dengan khisalul fitrah, macam-macam kesucian. Karena sebagaimana buang hajat adalah buang kotoran yang manusia pada dasarnya tidak suka dengan kotoran tersebut, maka Islam datang menjelaskan bagaimana agar dia bisa bersuci dari kotoran tadi, baik dengan istinja, membersihkannya dengan air, atau istijmar, membersihkannya selain dengan air, batu, daun, tisu, atau yang semacamnya. Maka datang pembahasan setelahnya, yaitu khisalul fitrah, macam-macam kesucian, menunjukkan kalau Islam benar-benar memperhatikan kesucian, kerapian, dan kebersihan. Bukan hanya dalam buang hajat, tapi dalam semua hal, ya, baik secara zahir maupun secara batin, Islam menekankan untuk menjaga kesucian dan kerapian. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Taubat itu dilakukan apabila seseorang berbuat dosa, karena dosa merupakan kotoran, danas. Dia mengotorkan hati dan mengeraskan hati. Maka obat dari dosa adalah taubat dan istighfar. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang salaf, hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Fa amma da'ukum fadz-dzunub wa amma dawa'ukum fal istighfar. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada kalian penyakit kalian dan obat kalian. Maka penyakit kalian adalah adz-dzunub, dosa, sedangkan obat kalian adalah al-istighfar, beristighfar dan bertaubat. Maka taubat itu kesucian hati dan batin dari dosa-dosa. Dosa itu kotoran yang mengotori batin dan hati kita, maka disucikan dan dibersihkan dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tawab itu lebih daripada taib. Taib orang yang bertaubat, sedangkan tawab orang yang banyak bertaubat. Maka Allah mencintai orang yang banyak bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin.
dan Allah juga mencintai orang-orang yang bersuci. Maka tawabin orang-orang yang mensucikan batinnya dari dosa-dosa, sedangkan mutatahhirin orang-orang yang mensucikan zahirnya dari kotoran-kotoran. Maka orang Islam dari ayat ini dia membersihkan dua hal. Pertama, dia membersihkan batinnya dari semua noda-noda dosa, maksiat, bid'ah, syirik dengan bertaubat kepada Allah, kembali kepada sunnah Nabi SAW, dan kembali mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia membersihkan zahirnya dengan taharah, kesucian-kesucian, seperti dia bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Dia bersuci sebelum salat dengan berwudu atau tayamum apabila tidak terdapat air. Maka orang yang paling terbaik mensucikan dirinya dari dua hal, dari dosa batin dan kotoran zahir. Maka ayat ini dimotivasi oleh Allah Azza wa Jalla agar seseorang selalu memperhatikan kebersihan batin dan kebersihan zahir. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian lihat ketika seseorang berwudu, setelah wudu apa doa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Berwudu itu membersihkan anggota badan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia berwudu, lihat doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang bertaubat kepadamu dan jadikanlah aku orang-orang yang bersuci kepadamu. Ini menunjukkan orang mukmin dia selalu menjaga kesucian batin dan juga menjaga kerapihan zahir. Tidak ada manfaatnya seseorang memiliki kerapihan dan kebersihan secara zahir, cuman batinnya sangat buruk dengan maksiat, dengan syirik atau dengan bid'ah. Makanya doa-doa ini menganjurkan kita untuk selalu menjaga kebersihan kerapihan baik zahir maupun batin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman. Sesungguhnya kesucian itu sebagian dari keimanan. Maka apabila seseorang memiliki iman di dalam hatinya, pasti dia memperhatikan taharah, kesucian. Baik kesucian batin maupun kesucian zahir. Maka Islam yang menjaga an-nadhafah dan taharah, kesucian, kerapian, dan seterusnya. Ya, lihat wanita yang sedang haid tidak boleh digauli dan hubungan intim dengan suaminya sampai dia bersuci, karena darah haid merupakan darah kotor, najis. Ya, maka dia tidak boleh digauli. Kata Allah, hatta yatahurna, sampai dia bersuci, mandi, baru habis itu boleh suaminya hubungan intim dengan istrinya. Dan juga Nabi SAW memerintahkan seseorang apabila makan, setelah makan membersihkan tangannya, bahkan sampai menjilat tangannya dan membersihkan semua makanan yang ada di nampannya. Melarang dari tabzir, membuang-buang makanan, dan juga melarang dari kotor, tidak bersih, dan seterusnya. Ketika junub juga dianjurkan untuk mandi besar, ya, agar menghilangkan hadas akbar. Nah, ini semua perintah untuk selalu menjaga nadhafah. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga
yang di dalam hatinya ada sekecil biji dari kesombongan. Maka ini bahayanya sombong dan dia termasuk dosa besar. Apabila ada di dalam hati mithqala dzarrah, sekecil biji dari kesombongan, diancam oleh Nabi SAW tidak masuk surga. Kemudian ada seorang lelaki bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan, bagaimana pendapatmu tentang lelaki yang memakai pakaian yang bagus, wa na'luhu hasanatan, dan sendalnya juga bagus?" Laki-laki ini bertanya kepada Nabi SAW, apakah orang yang berpakaian rapi, memiliki sendal rapi itu termasuk dari kesombongan? Maka kata Nabi SAW, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah indah dan menyukai keindahan. Maka di antara nama Allah Jamil. Allah indah. Indah sifatnya, indah namanya, indah zatnya, dan semua yang dinisbatkan oleh Allah indah. Yuhibbul jamal, dan mencintai keindahan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang sombong, al-kibru bataral haq wa ghamtun nas. Sombong itu dua. Bataral haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan manusia. Maka kesombongan itu letaknya di dalam hati, bukan di pakaian. Ya, pakaian tidak menjadi pakaian yang bagus, sendal yang bagus tidak menjadikan atau mengartikan orang itu sombong. Tapi sombong itu bataral haq, menolak hak dan merendahkan manusia. Bahkan sebagian salaf berkata, diperintahkan kita untuk membersihkan teras-teras rumah kita. Karena orang Yahudi dia tidak membersihkan teras rumahnya. Maka semuanya ya menunjukkan tentang perhatiannya Islam terhadap an-nadhafah, kerapian, kesucian, ya, dan seterusnya. Maka di sini bab ini menjelaskan tentang fitrah kesucian yang wajib dijaga oleh seorang muslim agar dia selalu tampil baik, tampil indah, dan yang paling utama adalah dia menggapai ridha Allah Azza wa Jal dari kesucian ini. Yang pertama, siwak. Di antara kesucian yaitu bersiwak. Kata Nabi SAW, as-siwak matharatun lil fam wa mardatun lirrab. Siwak, bersiwak, membersihkan mulut. Siwak matharatul lil fam, dia dapat membersihkan mulut, wa mardatun lirrab, dan mendatangkan ridha Allah Ta'ala. Siwak itu bisa diartikan dengan pertama memakai kayu, untuk memakai kayu khusus untuk membersihkan mulut. Ya, antum tahu kayu siwak yang biasa dijual, nah itu maksud dari siwak dan itu dasarnya. Ya, karena kayu-kayu tersebut khusus dipakai untuk membersihkan mulut. Sebagian mengatakan awal man yastak, pertama kali yang bersiwak adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan juga bisa diartikan secara umum membersihkan mulut baik dengan siwak, kayu yang ma'ruf, atau dengan pasta gigi yang ada di zaman sekarang. Ya. Nah, semua yang dapat membersihkan mulut itu dianjurkan di dalam agama Islam. Dan siwak mendatangkan dua manfaat. Yang pertama, matharatun lil fam. Dia dapat membersihkan mulut. Karena kadang-kala mulut dia mengeluarkan bau yang tidak sedap. Karena mungkin perut yang kosong akhirnya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Atau dia memakan makanan yang memang membuat mulutnya bau, maka mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kemudian yang kedua, mardatun lirrab. Siwak itu dapat mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Makanya Nabi SAW di akhir hayat sebelum dia wafat, dia minta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bersiwak. Ketika Nabi SAW di akhir hayat berada di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, datang saudaranya Aisyah
radhiyallahu taala anha yang bernama Abdurrahman ibn Abi Bakar. Dan di kantong Abdurrahman itu terdapat siwak. Nabi mengisyaratkan siwak yang ada di Abdurrahman. Aisyah paham maksud Nabi, maka Aisyah mengambil siwak tersebut, membersihkannya sampai bersih, kemudian menghaluskannya dan memberikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersiwak dengan siwak tersebut sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku tidak pernah melihat orang yang lebih baik bersiwak dibandingkan Nabi SAW. Setelah bersiwak, maka Nabi mengatakan fir rafiqil a'la, di teman yang maha tinggi, sambil mengangkat jarinya. Kemudian jarinya jatuh dan beliau wafat di pangkuan Nabi SAW. Ini menunjukkan kalau Nabi SAW wafat dalam keadaan terbaik, hingga mulutnya dalam keadaan bersih dan suci untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan kalau siwak mardatun lirrabb, dia mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, Siwak adalah memakai kayu atau yang semacamnya untuk membersihkan gigi dan gusi yang berfungsi menghilangkan bau dan kotoran di mulut. Siwak merupakan sunnah para nabi. Terdapat lebih dari 100 hadis yang menjelaskan keutamanya dan hukumnya sunnah muakkadah. Disunahkan siwak pada setiap waktu dan ditekankan pada waktu-waktu berikut. Hingga Nabi SAW pernah bersiwak dengan kencang sampai terdengar suara maksud masuk ke dalam mulutnya, ya, sampai terdengar suara tersebut. Ini menunjukkan kesungguhan Nabi SAW di dalam bersiwak. Nah. Disunahkan siwak pada setiap waktu dan ditekankan pada waktu-waktu berikut. Yang pertama ketika berwudu. Nah, yang pertama, pada dasarnya siwak di setiap waktu. Oleh karena itu bukan aib seseorang apabila bersiwak sedang duduk, sedang berdiri, sedang nunggu kendaraan, di hadapan orang dewasa, anak kecil, dan seterusnya. Dibolehkan siwak dalam semua keadaan, tapi ditekankan dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang pertama ketika berwudu. Maka ketika berwudu ada hadis yang menunjukkan dan anjuran untuk bersiwak. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali wudu. Ya, aku memerintahkan mereka untuk bersiwak di setiap kali berwudu. Ya, maka hadis ini menunjukkan sunnah ketika seseorang berwudu untuk membersihkan mulutnya bersiwak. Kapan seseorang siwak ketika berwudu? Kapan dia bersiwak? Kata para ulama, waktu bersiwak ketika dia kumur-kumur. Jadi ketika dia kumur-kumur, dia sambil bersiwak. Ya. Jadi waktu bersiwak ketika berwudu, ya. Ketika berkumur baru dia bersiwak. Ya. Makanya susah kalau pasta gigi mungkin, karena biasanya orang pakai pasta gigi sebelum berwudu. Ya. Cuman kalau siwak yang kayu, dia bisa melakukannya ketika berkumur-kumur. Nah. Yang kedua ketika hendak sholat. Nah, kedua ketika hendak sholat. Juga kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Maka ini anjuran seseorang untuk bersiwak setiap kali ingin sholat, karena ketika dia sholat dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka langkah baiknya kalau dia bermunajat dalam keadaan mulutnya bersih, karena para malaikat, ya ikhwah, dia terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Disebutkan manusia ketika membaca Al-Quran, melantunkan ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka malaikat mendekat
sampai malaikat mendekat kepada bibir dia ketika dia mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Dan malaikat terganggu apabila terdapat pada orang tersebut bau mulut, sebagaimana terganggunya manusia. Oleh karena itu subhanallah, sebagian salaf yang dia termasuk qurra, ahli Al-Quran, mengharamkan dirinya untuk memakan makanan yang bisa mengeluarkan bau mulut. Sebagian ahli Quran, dia mengharamkan dirinya untuk tidak memakan bawang seumur hidupnya. Kenapa? Karena bawang kalau dia makan dia bisa mengeluarkan bau mulut. Maka dia tidak pernah makan bawang agar ketika dia melantunkan ayat Al-Quran tidak ada bau bawang. Ya. Dan mereka baca Al-Quran ya bisa setiap saat, setiap waktu, ya. Dan mereka mengetahui kalau malaikat itu terganggu apabila manusia membaca Al-Quran terdapat bau mulut. Nah, apalagi ketika salat dia sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal, maka dia harus dalam keadaan ahsanul hal, keadaan yang paling terbaik, ya. Ketika dia salat disuruh khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dia memakai pakaian yang terbaik, dia memakai minyak wangi yang terbaik, dan dia dalam keadaan yang terbaik sampai mulutnya juga wangi untuk sholat. Dan subhanallah, siapa yang setiap sholat memperhatikan hal ini, kemungkinan besar sholat dia dalam keadaan khusyuk, karena memang dia mempersiapkan diri untuk sholat. Maka kata para ulama, di antara kiat untuk khusyuk ketika sholat, dia mempersiapkan diri untuk sholat. Ya, kita sholat ala kadarnya. Ya, kadang ada azan dan yang lainnya, masih aktivitas, kemudian pergi ke masjid sholat karena memang menunaikan kewajiban. Sedangkan orang-orang saleh pada zaman dahulu, mereka mempersiapkan semuanya untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang mereka berhenti sebelum azan, mereka mandi, mereka mengambil pakaian terbaik, memakai minyak wangi yang terbaik, kemudian melangkah ke masjid dengan penuh kekhusyuan sampai mereka sholat dengan penuh khusyuk, karena mempersiapkan diri untuk sholat. Sebagaimana kalau kita kondangan, antum kondangan siap-siap apa enggak? Siap-siap. Mandi dulu, pakai baju, ngaca lagi, kira-kira cocok apa tidak, minyak wanginya dicium satu-satu, mana yang kira-kira bisa tercium semua orang ketika dia lewat, dan seterusnya. Coba antum bayangkan kalau antum sholat, persiapannya seperti antum kondangan. Dan subhanallah, kita kalau kondangan berjumpa manusia, sedangkan kita kalau salat berjumpa Rabbul Ibad, Rabbnya manusia. Cuman manusia melalaikan Rabbnya Azza wa Jal, memperhatikan pandangan manusia. Maka di sini Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk bersiwak setiap ingin salat, karena dia sedang bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ketika bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur, dan ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur, dikatakan di dalam hadis, yashusu fahu bisiwak. Beliau menggosok-gosokkan mulutnya dengan siwak. Ya, karena seseorang apabila tidur perutnya itu kosong, dan bau yang keluar dari mulut itu disebabkan bau perut yang ada di dalam tubuhnya. Maka ketika dia bangun, dia bersihkan mulutnya agar mendapatkan kesegaran. Dan subhanallah, seseorang apabila membersihkan mulutnya bersiwak, itu kadang ada tenaga dan ada semangat untuk beribadah di malam hari. Berbeda orang-orang yang bangun tidur dan tidak membersihkan mulutnya, ya. Makanya membersihkan mulut ketika bangun tidur termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan tadi di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza staiqadha minan naum, apabila dia bangun dari tidurnya, yashusu fahu bisiwak, dia membersihkan mulutnya dengan siwak. Dan juga manusia ketika tidur diikat oleh syaitan thalatha uqad, dengan 3 ikatan. Ya. Dan kalau dia tidak melepas 3 ikatan ini, pasti dia di pagi hari atau di hari tersebut menjalani kehidupannya dengan penuh kemalasan, kaslan. Cuman kalau dia melepas 3 ikatan ini, maka di hari tersebut dia akan nasyid, penuh semangat dan energik. Ya. Nah, cara melepas 3 ikatan ini, kata Nabi SAW, apabila dia bangun tidur membaca doa. Apa doa bangun tidur? Bismika Allahumma amutu. Ya, apabila dia bangun tidur, dia baca doa, maka terlepas 1 ikatan. Yang kedua, apabila dia mengambil air wudu, maka terlepas ikatan kedua. Yang ketiga, apabila dia sholat, maka terlepas ikatan ketiga. Kata Nabi SAW, apabila dia melepas ikatan tadi, maka di hari tersebut dia akan menjadi nasyid, akan semangat dan bersungguh-sungguh. Cuman kalau dia tidak bisa melepas 3 ikatan ini, atau salah satu dari 3 ikatan ini, maka di hari tersebut dia akan menjadi kaslan, malas dan lemah, karena masih terjerat dengan ikatan syaitan. Nah, yang keempat, ketika membaca Al-Quran. Nah, ketika membaca Al-Quran juga jelas dianjurkan untuk membersihkan mulutnya, ya, sebagaimana tadi kita jelaskan. Nah, yang kelima, ketika masuk rumah. Nah, termasuk dari sunnah seseorang bersiwak ketika masuk rumah. Jadi hadyun Nabi, petunjuk Nabi Muhammad SAW, apabila masuk rumah, maka beliau membaca doa. Allahumma inni as'aluka khairal maulij wa khairal makhraj. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Kemudian beliau masuk, mengucapkan assalamualaikum, kemudian bersiwak. Ini menunjukkan perhatiannya Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya. Sampai sebelum dia berjumpa dengan anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya, beliau bersiwak, membersihkan mulutnya dulu agar istri dan anak-anaknya tidak menemukan bau mulut Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, antum bayangin, subhanallah, orang yang ngerokok. Ya, bayangin dia kalau masuk ke rumah, dia temu istri dan anak-anaknya, bau apa? Bau rokok, ya. Sedangkan bau rokok itu melekat, tidak bisa hilang dia. Mau pakai minyak wangi atau sikat gigi tetap akan kecium bau rokok, ya. Maka ini menunjukkan jauhnya rokok dari petunjuk Islam. Lihat Nabi SAW bersiwak, ya, menghilangkan bau mulut untuk berjumpa dengan istri dan anak-anaknya. Sedangkan sebagian orang berjumpa kepada istri dan anak-anaknya membawa bau apa? Bau rokok, ya. Nah. Yang keenam, ketika terdapat bau mulut. Nah, setiap terdapat bau mulut maka dianjurkan untuk membersihkan agar tampil selalu dalam keadaan bersih. Dan yang paling penting, ya ikhwah, siwak mardatun lirabb. Dia mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya, motivasinya bukan agar dicium bau oleh manusia semata, tapi motivasi utamanya mardatun lirabb, mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama atau salah seorang ulama, subhanallah, dia sudah berbaring di atas kasur di rumah sakit dalam keadaan sakit parah. Dia mengatakan kepada anak-anaknya, mana siwak saya, mana siwak saya. Sampai anak-anaknya membawakan siwak. Kemudian dia bersiwak dan dia mengatakan, cukup bagi saya siwak ini mardatun lirabb,
mendatangkan keridhaan Rabbku. Lihat antum bersiwak mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini semuanya tentang keutamaan bersiwak, ya, sampai banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan siwak. Nah, Macam kesucian yang kedua, membiarkan jenggot dan menipiskan kumis. di antara khisarul fitrah, di antara kesucian dan kebaikan, yaitu menumbuhkan jenggot, membiarkan jenggot dan menipiskan kumis. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Bahkan sunnah al-mursalin, sunnahnya para nabi dan para rasul. Antum kalau baca di Al-Quran, ketika Nabi Musa alaihissalam marah kepada Nabi Harun alaihissalam, Nabi Musa keluar meninggalkan Bani Israel dan menitipkan Bani Israel kepada Harun alaihissalam. Nabi Musa berjumpa Rabbnya. Subhanallah, Bani Israel dia melenceng menyembah sapi. Ketika Nabi Musa pulang melihat Bani Israel menyembah sapi, maka Musa alaihissalam sangat marah. Ya, sampai dikatakan kalau Harun dibanting sama Nabi Musa alaihissalam dan ditarik jenggotnya. Sampai kata Harun, la ta'khudh bilihyati, jangan kamu tarik jenggot aku. Menunjukkan kalau para nabi berjenggot apa tidak? Berjenggot. Makanya lihat subhanallah, bagaimana orang mencela jenggot sedangkan dia seorang muslim. Nabi-nabi yang dia beriman kepadanya semuanya berjenggot. Dan jenggot ini jamalur rijal, ketampanan laki-laki itu ada di jenggot. Ya, makanya membiarkan jenggot dan mencukur kumis itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk ketampanan laki-laki. Coba antum baca hadis ya. Sebagaimana dalam hadis, tipiskanlah kumis dan biarkan jenggot. Muttafaqun alaih. Lihat, fadal, maksudnya menipiskan kumis agar tidak lebat dan jenggot dibiarkan lebat karena tanda kelaki-lakian. Lihat, Nabi SAW mengatakan ahfus syawarib wa a'ful liha. Ya, tipiskanlah kumis dan biarkanlah jenggot. Ihfa'us syawarib, menipiskan kumis, itu bukan memotong semuanya. Makanya salah kalau seseorang mencukur kumis secara keseluruhan. Yang benar ditipiskan. Ya, kumis tetap ada. Ya, cuman dia ditipiskan jangan sampai lebat melewati bibir dan juga terlihat tidak bagus. Nah, itu sunnahnya kumis, dia ditipiskan. Tetap ada, cuman ditipiskan, bukan dicukur habis. Sedangkan leha, i'fa, itu dibiarkan lebat. Ya. Dan melebatkan jenggot, menipiskan kumis, itu menyelisihi orang-orang Majusi dan juga orang-orang Nasrani. Antum kalau lihat di buku-buku sejarah, tokoh-tokoh orang-orang kufar, dia berjenggot apa tidak? Ya, Portugis, Belanda, foto-foto tokoh-tokoh mereka waktu menjajah atau yang lainnya. Orang-orang kufar terkenal berkumis tidak berjenggot, bahkan sebagian sampai digambarkan kumisnya sangat panjang. Dan itu sunnahnya mereka dari zaman dahulu. Maka salah satu dalil tentang jenggot dan kumis, Nabi SAW pernah kedatangan utusan dari Majus. Majus penyembah apa? Matahari. Itu utusannya kumisnya lebat, enggak berjenggot. Maka Nabi lihat pandangan itu tidak suka. Nabi bertemu dengan sahabat-sahabatnya dan berkata, ahfus syawarib wa a'ful liha khaliful majus. Tipiskanlah kumis, panjangkanlah jenggot, selisihilah orang majus. Jadi membiarkan jenggot panjang dan menipiskan kumis itu salah satunya mukhalafah lil majus, menyelisihi sunnahnya orang-orang
Majusi, bahkan orang-orang yang lain dari tokoh-tokoh kufar yang mereka memang dulunya mencukur jenggot dan membiarkan kumis. Bahkan juga membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau laki-laki mencukur semuanya, maka wajah dia tidak ada bedanya dengan perempuan. Ya, maka antum lihat subhanallah, artis-artis yang dikagumi sama sebagian orang-orang awam Korea misalnya, wajahnya hampir tidak ada bedanya dengan perempuan. Tidak ada sedikit pun bulu di wajahnya. Ya, dan ini kesalahan ya, karena Islam menyuruh untuk memanjangkan jenggot dan menipiskan kumis. Dan Nabi SAW jenggotnya sangat lebat. Disebutkan di dalam hadis, karena Rasul SAW kathirul lihyah. Nabi SAW jenggotnya sangat lebat. Hingga sebagian sahabat mengetahui kalau Nabi SAW salat zuhur baca surat ini dan surat itu dari gerakan mulut dan gerakan jenggotnya. Ini menunjukkan kalau jenggot Nabi SAW lebat. Dan semua sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, kalau antum baca tentang tubuh mereka, kalau mereka semuanya berjenggot, sampai dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, jenggotnya sangat lebat dan bulu di tubuhnya sangat banyak. Ya, maka ini alamatur rujulah, tanda kelaki-lakian. Ya, kalau orang dicukur jenggotnya, kumisnya dicukur, nggak ada bedanya dia antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan jenggotan ngeri, ya. Kalau perempuan kumisan dan jenggotan ngeri. Ya, makanya kalau laki-laki dia mencukur, ada tasyabbuh bin nisa, menyerupai perempuan. Dan yang paling penting ya ikhwah, seseorang memanjangkan jenggot, paling tidak dia mencintai nabinya SAW. Kalau dia tahu Nabi Muhammad SAW berjenggot dan dia rindu ingin berjumpa dengan Nabi SAW dan ingin mengikuti sunnah Nabi SAW, bahkan di sini ada perintah qauliyah, perintah dari sabda Nabi SAW, maka kenapa dia tidak melakukannya? Ya, untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Macam kesucian yang ketiga, 5 kesucian. Nabi SAW bersabda, 5 perkara termasuk kesucian atau fitrah: khitan, mencukur bulu kemaluan, menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku. Muttafaqun alaih. Nah, ini juga termasuk dari kesucian yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW. Al-fitratu khams, ada 5 kesucian. Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad itu yang pertama al-khitan, yaitu mencukur kulit yang menutupi kemaluan. Dan khitan hukumnya wajib, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dikhitan karena kalau misalnya dia tidak dikhitan, maka bekas air kencing itu akan mengotori kemaluannya dan bisa menyebabkan penyakit. Dan perempuan kalau tidak dikhitan bahaya buat dirinya. Ya, maka dikatakan kalau perempuan tidak dikhitan, syahwat yang ada dirinya akan meledak-ledak. Makanya orang kufar dia memiliki syahwat, wanita mereka memiliki syahwat seperti hewan, karena mereka tidak mengenal dikhitan wanita mereka. Nah, jadi khitan buat perempuan itu fungsinya mengendalikan syahwat wanita. Maka dia tidak berapi-api sebagaimana hewan, dan juga tidak boleh dihabisin hingga tidak memiliki syahwat. Ya, sedangkan laki-laki untuk menjaga kebersihannya. Ya, makanya khitan ya termasuk perintah agama Islam yang sekarang orang-orang kufar dia mempelajari manfaat khitan, kemudian mereka berkhitan. Kemudian yang kedua istihdad. Istihdad itu mencukur bulu kemaluan. Dinamakan istihdad karena biasanya dicukur dengan benda tajam yang terbuat dari besi silet.
Ya, itu dinamakan dengan istihdad karena bulu-bulu tersebut kalau tidak dicukur bisa menempel najis dari air mani atau air madhi atau air kencing. Kemudian yang kedua akan mengeluarkan bau yang tidak baik. Makanya dianjurkan Islam untuk istihdad, mencukur bulu kemaluan. Kemudian yang ketiga, qasus syarib, tadi kita jelaskan menipiskan kumis. Dan yang keempat, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Dasarnya bulu ketiak itu dicabut bukan dicukur. Kenapa? Karena kalau dicukur bulu ketiak itu akan menjadi lebat. Kalau mampu seseorang untuk mencabut bulu-bulu yang ada di ketiaknya itu lebih afdal, lebih utama. Kalau misalnya memang tidak bisa, maka boleh dia mencukurnya. Karena bulu-bulu ketiak itu akan menambah bau ketiak tadi kalau lebat. Dan yang terakhir, taqlimul azfar, memotong kuku, ya, karena kuku menyimpan kotoran-kotoran, baik kotoran makan, apalagi kalau tangan kiri kotoran-kotoran setelah buang air besar, maka dianjurkan untuk dicukur. Dan sebagian mengatakan bulu ketiak dan bulu-bulu tadi dicukur dan jangan sampai waktunya lewat dari 40 hari. Ya, sebagian mengatakan jangan sampai lewat dari 40 hari dia tidak mencukur bulu-bulu tadi. Dan juga dikatakan sebagian agar mencukurnya pada hari Jumat. Ya, karena hari Jumat hari seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka dia membersihkan atau menipiskan kumisnya, mencukur bulu kemaluannya, kemudian ketiaknya, kukunya, dan seterusnya. Namun ini semua menunjukkan kalau agama Islam agama yang menjaga kesucian, kerapian, baik secara zahir maupun secara batin. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Azan terlebih dahulu. Kalau semisalnya ada pertanyaan, tafadhal. Wassallallahu alaihi wasallam ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan sebelum tutup? Ya, fadhal Pak. Nah, yang lebih baik memang seseorang memiliki kayu siwak, karena kayu siwak itu dia bisa gunakan pada saat-saat tadi. Jadi setiap dia hendak sholat, hendak wudhu, hendak baca Al-Quran, maka dia bersiwak. Dan kayu tersebut dia kadang lebih bersih dan bisa lebih menghilangkan bau dibandingkan pasta gigi. Ya, kalau pasta gigi memang ada wangi, cuman bau mulut itu tidak hilang. Dan siwak keistimewaannya subhanallah, kalau antum bersiwak kemudian antum cium bau mulut itu tidak ada bau sama sekali. Dan ini menunjukkan keberkahan perintah Nabi SAW itu ada. Ya, kalau misalnya memang seseorang bisa, maka dia bersiwak dengan ud, dengan kayu yang memang manfaatnya bisa membersihkan tadi. Ya, tapi kalau misalnya memang dia tidak bisa, maka fattaqullaha mastata'tum. Dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Dia memakai pasta gigi mungkin setiap bangun tidur agar tidak bau. Kemudian dia memakai pasta gigi ketika ada bau mulut agar tidak tercium bau mulut tadi. Dan dia memakai pasta gigi mungkin ketika dia hendak sholat dan seterusnya. Walaupun sebagian mengatakan terlalu banyak memakai pasta gigi itu juga berbahaya buat gusi dan gigi. Ya wallahu a'lam. Ya, cuman kalau seseorang ingin melakukan hadyun Nabi, petunjuk Nabi SAW, yang paling terbaik dia memakai siwak yang terbuat dari kayu tadi. Makanya kalau antum pergi ke Arab Saudi,
Rata-rata orang-orang Arab itu di kantong bajunya ada siwak yang dia pakai lagi nunggu taksi, lagi sebelum sholat dan yang lainnya. Ya, kayu ud yang memang dipakai untuk membersihkan gigi tadi. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ada pertanyaan? Iya, betul, Pak Ade. Yang merapikan jenggot itu ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau jenggot yang memang dia sangat lebat dan tidak rapih, itu boleh dirapikan jenggotnya, tapi tidak sampai tipis sekali. Ya. Dan di antara yang memperkuat pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah, hafizahullah. Ya, sebagaimana perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kalau Abdullah bin Umar setiap di musim haji dia memegang jenggotnya sepanjang qabdah, sekepel gini, kemudian dia cukur yang di bawahnya. Ya, jadi dia tahallul, dibotakin rambutnya, kemudian semua jenggotnya dipegang sama dia sampai sekabdah. Qabdah ini satu kepel ya. Nah, yang di bawah ini dicukur sama dia. Dan dalil ini dipakai oleh para ulama untuk membolehkan merapikan dan memotong jenggot. Ya, sebagian juga mengatakan tidak boleh lebih dari qabdah, segenggam tangan. Dan itu perbuatan Abdullah bin Umar. Dan riwayat ini, riwayat Abdullah bin Umar juga dinyatakan bukan hanya di musim haji, karena subhanallah yang meriwayatkan hadis tentang jenggot itu Abdullah bin Umar, dan yang memotong apabila sudah lewat dari segenggam siapa? Abdullah bin Umar. Dengan dalil ini sebagian ulama membolehkan untuk merapikan jenggot. Sebagian lagi menyatakan tidak boleh. Di antaranya Ibn Baz, Ibn Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan dan yang lainnya. Karena Nabi SAW kathirul liha. Nabi SAW jenggotnya sangat panjang dan lebat. Dan para sahabat pada zaman dahulu terkenal dengan jenggot mereka yang lebat-lebat. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengambil jenggotnya. Dan wallahu a'lam, ya, yang terbaik seseorang jangan mencukur jenggotnya sama sekali. La ya'khudh bi lihyatihi syai'a, jangan dia ngambil jenggotnya sama sekali. Jaga-jaga dan benar-benar mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama antum lihat dia memiliki jenggot yang sangat lebat karena memegang pendapat ya tidak boleh mengambil jenggot atau memotong dan merapikan jenggot sedikit pun. Wallahu taala alam bissawab. Nah, fadal. Ya, fadal, akhi Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kerok tidak boleh, karena kerok itu menghabiskan kumis. Jadi kumis itu tidak dikerok, tapi kumis itu dirapikan. Ya. Jadi dia jangan sampai lebat, ya, untung lebat kayak kenek-kenek, ya. Sampai kalau makan nasinya bisa masuk tuh, ya. Dan juga jangan dicukur habis, ya, tapi dia ditipiskan. Jadi dia cukur dengan gunting, iya, jangan sampai mungkin kalau udah lewati bibirnya dia cukur, kalau udah lebat dia rapikan. Dan itu maksud dari sabda Nabi SAW, ahfus syawarib. Kalimat ihfa itu bukan mencukur habis, tapi menipiskan. Makanya sunnah, dan ini yang dinyatakan oleh Imam Malik rahimahullah, sunnah di dalam kumis itu ditipiskan, bukan dicukur habis. Kayak gitu ya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Iya. Dia habis total karena kalimat istihdad itu liisti'malil hadid fi. Istihdad itu karena memakai besi atau yang terkenal musa. Musa itu silet. Maka istihdad itu dihabiskan secara total bulu-bulu yang ada di kemaluan.
baik perempuan maupun laki-laki. Istihdad baik perempuan maupun laki-laki, maka dibersihkan secara total. Seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Ya, fadhal, Akh Ahmad. Lebih baik tetap dirapikan sebagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena disuruh sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ihfa. Nabi perintahnya ahfus syawarib, maksudnya tipiskanlah kumis ya, dan juga jenggot. Yang paling terbaik seseorang jangan mengambil sama sekali, biarkan dia lebat, kecuali kalau dia mempelajari secara detail hukumnya kemudian dia mengambil pendapat tersebut, tidak jadi masalah. Cuman pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam bisawab, seseorang jangan mencukur jenggotnya sama sekali, karena Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kathirul liha, dengan jenggot yang sangat lebat ya, menunjukkan kalau Nabi SAW tidak memotong jenggotnya sama sekali. Adapun perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma itu bisa jadi ijtihadnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang kedua, bisa jadi dilakukan hanya Abdullah bin Umar di musim haji tahallul ya. Ya, cuman sebagian sahabat, bahkan kibarus sahabat-sahabat yang besar, jenggotnya semuanya lebat-lebat, tidak dikenal oleh mereka mencukur dan merapikan jenggotnya. Seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan? Cukup? Ya, fadhal. Apa? Kafarahnya itu dia membayar, ana lupa, kalau nggak salah sekian dinar. Mungkin pekan depan anak kabarin mungkin, insya Allah. Memang ada kafarahnya kalau dia hubungan intim dengan istrinya masih dalam keadaan haid atau belum bersuci, nah itu ada kafarah. Kafarahnya sekian dirham, ya ana lupa berapa totalnya gitu. Nanti insya Allah pekan depan anak kabarin, insya Allah. Ada lagi? Benar. Ya tidak ada, potong kuku boleh, baik pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Bahkan sebagian ada yang menyatakan kalau kuku yang habis dipotong harus dikubur, ya nggak boleh dibuang ke tong sampah dan yang lainnya. Ya yang penting kuku itu harus dipotong apabila sudah panjang, karena dia kotor. Dan subhanallah, sebagian orang yang bermuamalah dengan dukun, kadang-kala dukun tersebut menyuruh dia untuk memanjangkan kuku dan jangan mencukur serta jangan mencuci tangan sama sekali setiap habis buang air atau makan. Menunjukkan kalau kuku yang panjang dan kotor itu paling cepat seseorang kerasukan syaitan ya. Makanya Islam memotong pintu-pintu masuknya syaitan, salah satunya menjaga nadhafah, kebersihan, dengan mencukur kukunya dan tidak membiarkan kukunya panjang dan kotor. Dan sebagian juga mengatakan kuku yang panjang itu menyerupai siba. Siba itu hewan buas, karena hewan buas dia menjadikan kukunya itu sebagai alat untuk menterkam musuhnya. Maka kalau manusia punya kuku yang panjang, dia menyerupai hewan-hewan buas. Bahkan dulu orang-orang Ethiopia, Habasyah, dia memiliki kuku-kuku yang panjang. Jadi kalau dia berburu, dia bunuh hewannya pakai kuku. Jadi disobek kulitnya lewat kuku. Nah, maka Islam datang melarang menyerupai hewan buas, menyerupai suku-suku Habasyah pada zaman dahulu, dan menyuruh untuk taklim al-adfar, mencukur kuku-kuku agar tidak kotor. Kayak gitu ya. Mau di malam hari, pagi hari, siang hari bebas, nggak ada larangan sama sekali. Cuma sebagian ulama menganjurkan agar mencukur bulu dan kuku tadi pada hari Jumat.
ya, mencukur bulu dan kuku tadi pada hari Jumat. Ana pikir cukup ya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam baraka ala abdika rasulika Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.